Individual system adalah suatu proses belajar yang berpusat pada anak. Jadi anak merupakan subjek belajar, bukan objek belajar. Lalu mengapa harus individual system? Karena tidak mungkin bertahap jika classical system. Selanjutnya, tujuan dari individual system adalah untuk membuat pembelajaran menjadi bertahap. Selanjutnya, peran guru di BIMBA adalah sebagai motivator dan fasilitator, sedangkan peran murid adalah menikmati fasilitas dan motivasi yang diberikan oleh gurunya. Perbedaan metode classical system dengan individual system. Classical system biasanya muridnya itu banyak, sedangkan individual system maksimal 5 orang. Kurikulumnya sudah ditentukan kalau classical, sedangkan kalau individual itu biasanya menyesuaikan dengan kemampuan anak. Begitu juga dengan materinya. Kalau classical materinya seragam, tetapi kalau individual menyesuaikan dengan kemampuan si anak. Cara yang dilakukan supaya bisa individual system dengan cara melakukan pendekatan secara personal dengan anak. Dampak yang terjadi bila tidak individual system tentunya tidak bisa bertahap dan tidak bisa menyenangkan. Dan dampak yang akan terjadi jika melakukan classical system tentunya pembelajaran akan menyenangkan dan pembelajaran bisa bertahap. Variation skill adalah metode penunjang di BIMBA, di mana variation skill ini adalah memvariasikan pembelajaran supaya anak punya skill yang bermacam-macam. Nah, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena rentang konsentrasi anak itu sebentar, pendek, hanya 5-7 menit. Selain itu anak mudah teralihkan dan merasa cepat bosan. Lalu tujuan yang ingin dicapai? Tujuannya adalah agar anak tertarik dan agar anak tidak mudah bosan. 3 aspek belajar. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu kegiatan yang termasuk kognitif itu ada membaca matematika. Yang termasuk afektif adalah berdialog, cerita, dongeng, bernyanyi, dan bermain. Lalu yang termasuk psikomotor itu ada 2, halus dan kasar. Halus itu yang bermain dengan jari, contohnya mewarnai. Yang kasar itu badan, contohnya melompat. Lalu bagaimana cara motivator memvariasikan? Nah, dengan cara teori bandul, menerapkan teori bandul. Jadi melakukan kegiatan selingan dan juga kegiatan prioritas. Yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum sebab akibat adalah anak senang, anak mau mengulang. Lalu yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum pengulangan adalah ketika kegiatannya diulang-ulang, nanti anak akan menjadi mampu. Lalu yang terakhir yang dimaksud dengan the law of readiness adalah hukum mampu. Jadi mampu menjadi menyenangkan.